Jadi tidak harus orang itu tidak bekerja. Kalau orang itu memang dibutuhkan untuk menyerap ilmu itu, ya dipersilakan. Kondisi itulah disesuaikan. Insya Allah, insya Allah saya pakai uang atas. Terima kasih ya, terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedunguni, Bapak Ahmad Yasin SPD MPD, dan yang kami hormati pula segenap Dewan Guru dan staf administrasi SMP Negeri 1 Kedunguni. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa melaksanakan acara sosialisasi budaya positif dalam kondisi yang sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi budaya positif pada siang hari ini. Dan sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu semuanya kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedunguni, Bapak Ahmad Yasin SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, khususnya yang mengajar kelas 7 dan rekan-rekan peserta workshop ini, sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi hal yang sangat baik, sosialisasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari kegiatan guru penggerak. Di sini ada dua beliau, Bu Musifah dan Bu Bewe, yang akan menyampaikan apa itu budaya positif yang tentunya kita harapkan untuk kita sampaikan bekal untuk membimbing siswa agar menuju siswa yang berprestasi, kita punya budi pekerti luhur dan juga memiliki budaya atau kebiasaan yang positif yang tentunya kita sudah memulai mengambil langkah budaya positif atau kebiasaan yang sudah kita jalankan. Beberapa berjalan lancar dan beberapa ada kendala, misalnya di sholat jamaah karena tempatnya belum
bisa mencakup banyak jamaah, yaitu di Maklum. Di kesempatan ini tentunya nanti akan diberikan materi-materi yang lain yang tentunya kita tunggu untuk pengembangan peningkatan kepada pembiasaan budaya positif khususnya bagi siswa kita dan juga bagi kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mus, Bu Wiwi yang berkenan untuk memberikan materi ini, mensosialisasikan kepada teman-teman, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mengikuti dan tentunya nanti dapat diimplementasikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1 kami aturkan. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Musrifah SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Yasin MDD, dan yang terhormat juga kepada rekan-rekan sejawat Guru SMP Negeri 1 Kedemuni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di sini yang sudah berkenan hadir dalam mengikuti kegiatan sosialisasi di siang hari ini. Alhamdulillah, dengan kondisi yang cukup panas ya Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan bertemu dalam membahas tentang sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kedemuni. Bapak Ibu semua pasti panjenengan semua tidak asing ya dengan kata atau istilah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya itu adalah kebiasaan. Positif itu hal yang baik. Budaya positif artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilaksanakan di kelas maupun di sekolah. Nah, budaya positif ini di sekolah kita sudah banyak kita lakukan. Misalnya pada pagi hari ini kita mengadakan salaman dalam menyambut anak didik kita, atau ada lagi berdoa ya, sebelum mengawali pembelajaran kita berdoa membaca Asmaul Husna, dan juga tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ahmad Yasin bahwa kita juga mengadakan sholat jamaah karena berhubung tempatnya terbatas, jadi dilakukan secara bergiliran bergantian, tapi masih tetap dalam waktu yang sama ya. Itu tentang sedikit penjelasan tentang budaya positif. Dan untuk apa sih kok diadakan budaya positif? Sebenarnya untuk apa? Karena dengan adanya budaya positif, kita akan tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini, untuk mewujudkan terlaksananya budaya positif itu, kita akan belajar bareng tentang bagaimana menerapkan disiplin restitusi. Dengan menerapkan disiplin restitusi, nah apa sih disiplin restitusi? Nah ini menjadi pertanyaan kita bareng. Maaf ya Bapak Ibu, ini di sini saya bukan menggurui ya Bapak ya, kita belajar bareng. Maaf sekali lagi, saya maaf bukan memberi tapi belajar bareng. Bersama saya kita akan bahas tentang budaya positif sekolah, tentang materinya yaitu menerapkan disiplin restitusi, yaitu disiplin yang baik. Nah, agendanya sudah kita jalankan, sekarang langsung masuk ke dalam pemaparan materi budaya positif. Latar belakang yang mendasari kegiatan ini ya, banyak anak yang melakukan tindakannya atau berperilaku karena termotivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan
dan atau mendapatkan imbalan maupun penghargaan. Latar belakang kedua, tidak sedikit dari rekan guru masih berpandangan bahwa dalam menciptakan disiplin pada anak dengan memberikan sanksi atau hukuman karena dianggap itu yang lebih efektif. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tujuan kegiatan ini diadakan dalam rangka pengimbasan pemahaman pada rekan sejawat tentang materi calon guru penggerak yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di kelas atau di sekolah, tentang menerapkan disiplin restitusi di pos. Nah, kita lihat ini ada diagram antara hubungan antara keyakinan kelas dengan budaya positif. Dengan dilaksanakannya keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya, ini nanti akan tercipta suasana lingkungan yang positif. Dengan suasana lingkungan positif nanti akan tercipta budaya positif. Nah, kita mulai dari yang pertama, materi pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih makna dari disiplin? Disiplin berasal dari kata bahasa Latin dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk mendapatkan kepatuhan. Tidak jarang, tidak sedikit orang melakukan apa? Untuk mendapat kepatuhan itu dia melakukan pendisiplinan dengan cara ancaman atau hukuman, betul nggak? Tidak sedikit ya kita temui. Misalnya kita kadang menjumpai ya maaf, mungkin kita melakukan, hayo kerjakan, kalau enggak nanti saya kasih nilai 0, itu kan diancam misalnya. Atau dengan ada lagi, kalian harus masuk tepat waktu, kalau enggak nanti saya suruh keliling lapangan, itu juga ancaman. Atau nanti kalau enggak mengerjakan, saya hukum kamu di depan kelas, itu juga hukuman. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Di sini nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah. Apa sih? Meliputi apa aja profil pelajar Pancasila itu? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dengan mengetahui nilai-nilai kebajikan pada manusia, maka diperlukan posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan suatu tindakan indisipliner pada anak. Nah, coba perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang menang. Nah, berikut bisa diperhatikan bagian dari teori kontrol dari menurut William Glasser. Maaf sambil itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama,
Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kan. Dan di sini akan muncul suatu nilai kedisiplinan. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebenarnya perilaku kita itu didasari karena adanya motivasi. Kita melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi. Dalam teori motivasi itu ada 3. Ada yang pertama untuk menghindari hukuman atau tidak kenyamanan. 2, untuk mendapatkan imbalan. Dan ini motivasi ini adalah sebagai motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Nah, yang bagus itu yang dari dalam. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Teori ini yang ketiga, motivasi yang ketiga ini motivasi intrinsik yang nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang nanti bisa kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Teori kontrol yang berikutnya yaitu model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ini cocoknya adalah pada posisi kontrol manager. Kita nanti akan berkenalan atau membahas tentang 5 posisi kontrol, tapi yang sesuai dengan teori kontrol ini adalah yang cocoknya adalah manajer, posisi manajer. Untuk melakukan posisi manajer, kita nanti dalam melakukan langkah-langkahnya menggunakan segitiga restitusi, di mana ada tiga tahapan, nanti kita bahas bersama ya. Kemudian untuk teori kontrol berikutnya yaitu pandangan orang lain tentang dunia. Dan di sini setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Segala sesuatunya itu karena manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia itu: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Materi berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Pada teori motivasi tadi sudah dijelaskan ada 3 yaitu Bapak Ibu ya. Motivasi yang pertama yaitu dan kedua adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini di pikiran kita biasanya apa yang akan terjadi sih apabila saya tidak melakukannya. Ini akan muncul teori motivasi hukuman, karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian motivasi berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, yang bagus ini motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang kira-kira. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan apa sih itu restitusi. Nah, ini yang jadi topik di depan kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka. Nah, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan disiplin restitusi tersebut, yaitu disiplin yang positif tersebut, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, tapi kok harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan, ada beberapa pertanyaan. Coba perhatikan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Padahal di dalam diri kita yakin dengan menggunakan helm, kita yakin itu tujuannya untuk keselamatan ya. Tapi kita karena kita kadang melakukan sesuatu itu karena mengikuti peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, ini sebenarnya kita juga punya keyakinan. Tidak memperhatikan peraturan, sebenarnya kita sudah punya keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Kita butuh yang namanya apa Bapak Ibu? Keselamatan, kesehatan gitu ya. Kesehatan nanti hubungannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
keyakinan pada diri kita sebenarnya ada bahwa itu untuk menghormati orang lain atau menghormati waktu dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Pada peraturan kelas misalnya begini, yang diinginkan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita buat yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Mungkin keyakinan kelas yang kita buat menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinan kelas bisa menghormati orang lain, berkomitmen dan sebagainya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang kita buat keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar dan seterusnya ya. Menggunakan masker tujuan untuk keyakinan kelas itu untuk kesehatan, keselamatan. Nah, di sini saya akan berikan contoh cara membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan pada beberapa kelas di kelas 7. Keyakinan kelas tersebut saya buat pada awal pembelajaran dengan kesepakatan bersama yang nanti kita sebut dengan kontrak belajar Bapak Ibu. Pertama saya suruh anak-anak untuk merenungkan, membayangkan keinginan-keinginan mereka dalam pembelajaran matematika. Nah, setelah mereka merenungkan, kemudian secara bergantian anak-anak saya suruh untuk menuliskan di papan tulis keinginan apa yang ada dalam diri anak masing-masing tersebut. Nah, apa hasilnya Bapak Ibu? Lucu sekali. Bahasa mereka masih lucu karena masih anak kelas 7 ya. Jadi kita kamu aja. Atau kalau kita siapkannya dengan kertas boleh itu ya, teknis boleh. Tapi ini saya lakukan langsung ke papan tulis karena ini pada awal pembelajaran langsung saya spontan saya lakukan. Ada yang bilang, Bu, saya pengen kalau belajar itu harus suasananya sepi semua Bu, jangan saling mengganggu. Oke, kita tampung. Ada yang bilang, Bu, kelas itu harus bersih. Saya nggak senang Bu mejanya dicoret-coret. Ada yang mencoret-coret dengan tip F. Oke, kita tampung. Semua keinginan anak-anak semuanya kita tampung semuanya. Kemudian kita kerucutkan pada bagian-bagian yang sama. Dan kita tahu ya, apalagi kelas 7 ya Bapak Ibu. Kadang bahasanya juga harus bahasa Jawa, bahasa Jawa ya. Seperti kita terima apa adanya. Nanti tugas kita untuk mengerucutkan pada bagian-bagian yang sama. Dan akhirnya diperoleh dari contoh hasil keyakinan kelas dari kelas 7 adalah pembelajaran matematika. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bisa diperhatikan bahwa dalam keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya bisa diperhatikan itu berupa pernyataan-pernyataan umum universal dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian tidak perlu dalam jumlah banyak, tapi harus mudah diingat dan dipahami siswa. Kemudian keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut tentunya. Nah, ini perbandingannya dari keyakinan kelas 7D ini. Nah, sama, hampir mirip ya. Ya tadi yang saya bilang kita kerucutkan pada bagian-bagian sama, ya intinya sama. Kelas selalu bersih dan rapi, saling peduli, menghormati dan menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, semangat dan tertib dalam pembelajaran. Dan selanjutnya kita akan pelajari tentang hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Nah, menurut Al-Fiqh, apa sih hukuman dihukum oleh penghargaan? Menurut Al-Fiqh, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya dan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu pendapat Al-Fiqh. Nah, ini ada beberapa contoh dari tindakan guru. Kita coba bayangkan bareng-bareng, kita coba isi bareng-bareng Bapak Ibu. Pada tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dalam buku ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini Bapak Ibu kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini Bapak Ibu? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena
Iya, konsekuensi langsung. Nah, Bapak Ibu guru ya pasti langsung pinter nangkap dari materi ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Tidak boleh mengenakan sepatu seharian gara-gara melanggar tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi ini? Gimana? Ya masih bingung. Ya tentunya ini juga hukuman menyuruh anak tidak mengenakan sepatu seharian loh, gara-gara tidak menggunakan sepatu seragam hitam ya. Kemudian yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nih, guru PJOK ini. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, betul ya. Nah ini tadi cuma satu ya Bapak Ibu yang agak bingung ya tadi ya. Nah ini jawabannya sudah bisa terlihat. Nah selanjutnya apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu? Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah bisa dibaca untuk berikutnya. Hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Nah, maksudnya menyakiti fisik maupun hati mereka. Tapi untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman akan membuat anak benci kedisiplinan, tapi untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan, kemudian kalau konsekuensi ada stimulus tanggapan. Dan selanjutnya ada hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah dari hukuman akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, anak itu merasa seperti itu. Tapi untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah sekarang kita juga ingin membandingkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah tadi kita sudah bicarakan restitusi. Ketiga-tiganya coba Bapak perhatikan pada tabel ini. Hukuman itu identitas yang gagal ya. Tapi kalau konsekuensi, restitusi, identitas yang sukses. Nah, karena pada hukuman bisa diperhatikan murid akan tersakiti, tapi pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Tapi bisa dilihat lagi bahwa dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang berikutnya terakhir bahwa pada hukuman itu nanti murid atau anak itu akan membenci peraturan. Tapi kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk hukuman itu menurut saya negatif. Kalau konsekuensi ada netral, yang bagus itu restitusi dalam mendisiplinkan anak. Iya Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami. Nah, munculnya motivasi diri dalam diri manusia itu karena manusia mempunyai kebutuhan dasar. Ada beberapa kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dan itu 5 kebutuhan dasar yang nanti dapat memengaruhi dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini posisi kontrol. Sebagai seorang guru sering kita dihadapkan pada anak yang melakukan tindakan indisipliner, yaitu penyelewengan dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Di sini kita harus bisa sebagai seorang guru ya harus bisa memilih posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan masalah indisipliner pada anak tersebut. Nah, ada 5 posisi kontrol: posisi penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah,
Kelima, posisi kontrol itu apa sih perbedaannya? Coba Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa perbedaan. Bedanya, pada posisi menghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi beda untuk membuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Ibu kecewa, itu posisi membuat orang bersalah. Kalau sebagai teman, guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur, karena dalam posisi memantau ini ada tolak ukurnya. Anak itu harus melakukan poin-poin apa, nanti ada nilainya. Untuk manajer, guru itu berbuat mengajukan pertanyaan. Nah, pada posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah ini ya, karena mungkin maaf ini kadang tidak kita sadari, mungkin karena apa ya? Karena kesel melihat anak seperti itu. Maaf, itu namanya kontrol sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya seperti ini terus, ibu bisa stres seperti itu. Akhirnya membuat anak itu merasa bersalah. Kalau posisi teman, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak. Ibu pernah bantu kamu saat itu. Pada pemantau, nah ini biasa bertanya apa peraturannya? Mengingatkan pada anak apa sih peraturannya? Seharusnya itu seperti apa? Kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Dan hasilnya bagaimana? Nah, untuk penghukum biasanya akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan kadang anak itu berbohong dalam posisi ini. Tapi untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, atau ya juga kadang berbohong. Kalau posisi teman, nah ini posisi teman, kadang kita ya maaf, ya kadang perlu dibutuhkan posisi teman ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang akhirnya anak itu salah, membuat mereka ketergantungan. Kita rangkul, kita bujuk, kita maaf, ada yang sampai diajak jalan. Nah, akhirnya mereka kadang anak itu menyalahgunakan ketergantungan. Wah, enak dong, nanti saya akan melanggar lagi aja, biar diajak jalan-jalan sama Pak Fatur, suka memberikan jajan kalau saya melakukan kesalahan seperti itu. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi yang bisa diri, kalau enggak ya udah lewat saja seperti itu. Manajer lagi menguatkan, hasilnya akan menguatkan pribadi. Dan masih ada banyak lagi ini ya perbedaan-perbedaannya. Dan dampak pada muridnya bagaimana? Nah ini murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Mereka akan melawan pada kita, ya kan? Ini pada posisi penghukum. Tapi kalau pada pembuat orang bersalah, dia akan selalu cenderung bilang, maaf ya Bu, maafkan saya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pada teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Pikirannya mau membantu dia, terus dengan dia melakukan kesalahan. Nah, bagaimana dengan pemantau? Nah ini murid akan berkata, berapa banyak ya bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, karena ini sasarannya adalah biasanya ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada anak apabila melakukan indisipliner, gitu ya. Nah, untuk posisi manajer, murid akan berkata bagaimana? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, itulah posisi manajer. Nah, dampak pada murid, kalau penghukum itu akan mengulangi kesalahan dan mengulangi kesalahan itu ya. Tidak berhenti, dia terulang lagi kan. Kalau membuat orang merasa bersalah, dan pada murid merasa rendah diri, anak itu akan merasa bersalah banget pada apa yang telah dilakukan pada bapak ibu guru tersebutnya. Kalau teman, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, terganggu. Dia akan melakukan sesuatu itu kalau ada guru yang merangkul, merayunya sebagai teman. Kalau enggak, kembali lagi ke sifat semulanya lagi. Kalau pemantau, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, biasanya kayak seperti itu. Dia melakukan sesuatu karena ada pantauan. Wah, kalau saya tidak melakukan, nanti ada catatan atau poin-poin dari BK, gitu ya. Karena itu biasanya pada pemantau seperti
itu. Beda pada manajer, dampak pada anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu kira-kira perbedaan posisi 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Nah ini saya siapkan ada pernyataan siapa yang mengatakan, coba monggo silakan bisa. Kalau membuat orang merasa bersalah, kira-kira pernyataan ini cara menyatakannya gimana ini? Ini biasanya kita guru bahasa Indonesia ini. Gimana cara menyatakan membuat orang merasa bersalah? Ya Bapak Resi mungkin bisa dibantu apa? Bagaimana cara menyatakan ini pernyataan? Yang pertama, membuat orang bersalah mengatakan kalimat ini, kira-kira ekspresinya seperti apa? Ya, guru bahasa Indonesia ini biasanya pinter berdrama. Atau yang lainnya? Budiah mungkin? Gimana? Apa saya bantu contohnya dulu? Membuat orang bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kok kamu melakukan seperti itu terus? Kayak gitu loh. Dengan nada yang anak itu dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Nah, bagaimana cara ini kalau hukum? Monggo silakan. Untuk yang kedua, bagaimana cara mengekspresikan kalimat ini? Gimana? Monggo, Bu Nenek mungkin? Kamu berbuat salah terus, ini salah. Oh, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya? Salah terus. Nah, nadanya biasanya kencang keras, gitu ya. Kalau teman, Pak Fatur, ya kalau posisi sebagai teman, kalau ada kalimat seperti ini, kira-kira gimana cara mengekspresikannya? Nggak bisa. Ini biasanya perempuan ya yang suka memanjakan anak ada ini. Gimana? Bisa kan? Gimana? Masih bingung. Oke, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak nak. Jangan seperti itu terus kayak gitu ya. Kalau pemantau, biasanya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, gitu. Kalau posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau penghukum, gimana ini ekspresinya? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, nadanya selalu keras ya Pak ya. Kayak gitu ya. Kamu lagi pasti yang terakhir. Nah seperti itu. Sekarang kita coba bagaimana kalau kita itu pada posisi manajer, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini untuk menempatkan sebagai posisi manajer, yaitu kita cara menyelesaikan anak yang melakukan indisipliner tersebut dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sebagai teori kontrolnya ada di samping. Nah, seperti apa gambaran segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi yaitu langkah-langkah dalam melakukan kontrol manajer. Kita awal dari menstabilkan identitas. Ya, kita akan bilang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kayaknya terdengarnya adem nih Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Kalau saya bayangkannya antara menenangkan jiwa anak ya. Kemudian langkah berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk langkah berikutnya yaitu menyatakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya dalam menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Nah, untuk langkah kedua, validasi tindakan yang salah.
yaitu untuk membuat siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kita tahu tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan, kita validasi tindakannya itu. Jangan langsung main hukum, kita selidiki. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kayaknya adem ya Bapak Ibu ya kalau kita melakukan seperti ini. Dan apa yang penting bagi kamu? Nah, seperti itu. Contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Dan nah, ini saya punya contoh melakukan contoh kontrol sebagai kontrol manager ya. Kasus 2 anak yang saling mengejek antara kasus Lisa dan Dewi. Mereka saling mengejek ya Bapak Ibu, karena kita sering menjumpai anak-anak mengejek dengan menyebutkan nama orang tuanya, kan kesal banget ya. Mereka bisa akhirnya bertengkar gara-gara memanggil bukan nama dia tapi dengan sebutan nama orang tuanya. Nah, tapi setelah kita lakukan ini, akhirnya dengan kontrol manajer ini mereka menyadari kesalahan dengan lagi pilihan kelas yang sudah disepakati dan mereka memberikan respon yang positif. Nah, ini juga kita bisa lihat. Ini contoh kontrol manajernya. Tadi ibu katakan ibu katanya bahkan dari katanya sampai tapi pada jalan kemudian kita memanggil aku dengan aku dan dengan ketika aku jadi kota dan dia pergi begitu saja dan dia tidak mau minta maaf. Ada saya tidak tahu melakukannya dulu dan waktu itu jadi tidak seperti maaf. Oke, di sini ibu tidak mau mencari tapi ibu ingin mencari karena sebelumnya kadang melakukan kesalahan itu orang yang akan kesalahan yang dan tidak akan mengulangnya lagi. Karena sebenarnya kalian punya angka ya. Kenapa kalian kalau marah-marah diajak dengan nama saya? Dia karena anak yang baik yang sangat sayang saja karena waktu saya dengan kita sendiri tidak mau nama ayahnya jadikan namanya dan bukan dia dulu apalagi ayahku tidak meninggal aku jadi gila apalagi karena ternyata ayah makanya saya menangis sama saya sebetulnya memang cuma saya karena ayah jadi diberikan jadi kalian anak-anak kayak gitu apa kalian tahu kegiatan yang pernah saya lakukan kegiatan yang mana yang ada kesulitan lakukan mewakili yang menjadi orang itu dikatakan apabila melakukan terus ini ketika kejadian waktu itu karena diri dan bisa dibagian dulu juga ya anak teman itu kira-kira masih sekali lakukan alhamdulillah sekarang kami terlihat menjadi kelas dengan cara saling mengejek berarti kalian tidak menjadi orang lain dan itu akibat kalian tadi datang ke sekolah dulu dan betul yang berkalian kalau mempercepat itu kalian minta dari mana ini juga sudah kita bangun sekarang apa yang harus kalian lakukan nanti? Kalian minta maaf ya silakan kalian minta maaf maaf ya yaitu Bapak Ibu contoh dari kontrol manajer yang saya lakukan dalam menangani kasus Dewi dan Lisa. Ada lagi kasus tentang seorang anak yang sering tidak mengerjakan tugas. Pada saya tahu bahwa anak ini ada sebenarnya rajin sekali, tapi dengan kontrol manajer ini ya
Saya buka sedikit. Anak itu akan memberikan alasan kenapa tidak melakukan tugas, gitu ya. Mohon maaf, menunjukkan kenapa kemarin kamu tidak melakukan karena dia tidak melakukan itu kan pasti akan terjadi dan melakukan bila itu menjadi anak-anak yang tidak mungkin kita cukup ombak, tidak dimasukkan. Nah, pada contohnya kedua ini, akhirnya dengan kontrol manajer, anak itu akhirnya bisa menyelesaikan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi kalau kita menemukan anak kok sampai nggak mengerjakan tugas, itu tidak langsung kita berdiri di depan karena nggak mengerjakan tugas, atau gimana, kita pakai posisi penghukum atau yang lainnya ya. Tapi yang bagus itu pakai kontrol manajer, kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Maaf sebelumnya, apa penjelasan saya dari tadi tentang belajar bareng tentang menerapkan disiplin restitusi di sekolah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Kalau bisa, ini kalau masih ada pertanyaan yang ditanyakan silakan. Siapkan pertanyaan sambil kita bikin dulu. Siapa monggo yang mau bertanya? Saya tunggu sambil menikmati musik dulu. Silakan. Ini sengaja saya ajak mengenal tentang Maskur Penggerak. Semoga nanti ada yang tertarik untuk ikut dalam pencalonan sebagai guru penggerak. Ada yang bertanya, silakan. Saya mau tanya. Oh ya, silakan. Mau pakai mic atau gimana nih? Silakan, biar keras. Tapi keras dari itu. Yang maju aja, maju ya, biar didengar dari pada orang lain. Silakan. Baik Bu, saya mau tanya tentang ciri-ciri dari restitusi itu apa saja ya? Oh, ciri-ciri restitusi. Oke. Nama saya Novia Sukarnolati. Oke. Terima kasih. Ciri-ciri dari restitusi tadi ya, tentang disiplin yang baik dengan menggunakan restitusi. Ciri-cirinya apa tadi? Setelah kita bicarakan bareng, belajar bareng tadi, bahwa kita menilai bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa diperlukan? Restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apalagi banyak sih ciri-cirinya ya. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan kemudian restitusi itu adalah fokus pada solusi. Dan masih ada lagi restitusi yaitu mengembalikan murid kepada kelompok mereka sebelumnya, seperti itu ya. Bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Terima kasih. Silakan, apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh boleh. Ini pakai mic biar didengar orang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agyas. Jadi pertanyaan saya tadi terkait dengan posisi manajer. Posisi manajer ini apakah masih bisa digunakan untuk mengatasi murid-murid yang bandel gitu ya Bu? Iya. Karena terlalu lembut ya. Iya, mungkin atau dengan posisi-posisi yang lain yang sudah disebutkan. Terima kasih. Saya akan coba jawab. Nanti kalau kurang puas nanti bisa bantuan dari ini Bu CGP teman saya juga atau Bapak Kepala Sekolah ya. Saya coba jawab Mas ya. Pak, untuk menghadapi murid yang bandel, memang kalau kita menggunakan posisi kontrol manager dengan langkah-langkah itu kayaknya nggak nyambung ya. Anak yang terlalu bandel, terlalu
ada maaf kelas 7 ya saya rahasiakan. Kalau dipakai posisi kontrol manager yang Bapak Pak Yasin, posisi kontrol manager untuk kelas 7 yang kasus-kasus itu belum bisa berjalan, harus pakai posisi teman ya, dengan merangkul mereka. Kalau posisi kontrol manager itu memang betul-betul harus anak itu juga ikut berpikir, ingin menyelesaikan masalahnya dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi untuk yang anak apalagi kebutuhan khusus ya, ini butuhnya adalah posisi teman, kira-kira seperti itu. Kenapa? Posisinya sebagai teman, karena posisi sebagai teman, murid itu menempatkan gurunya sebagai orang yang sangat dibutuhkan pada dunianya, seperti itu kira-kira. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan biar lebih jelas dari pertanyaan dari Pak Akias. Udah jelas Pak, bisa diterima. Jadi tidak harus kita posisi kontrol manajer ya Bapak ya. Pada posisi anak-anak yang tertentu mungkin ya harus terpaksa posisi teman. Karena kalau posisi kontrol manajer itu dia boro-boro ya, dia nyambung. Dia itu betulnya ya kebutuhannya kan beda-beda. Jadi kita kembalikan lagi melihat kebutuhan dasar yang dia ingin cari itu apa yang ingin pada dirinya itu. Gitu. Kira-kira seperti itu, gimana Bapak? Iya, terima kasih juga. Nah, kalau sudah posisi teman, kemudian sudah bisa berjalan baik, sudah bisa sedikit ada perubahan, baru kita ajak dengan posisi sebagai kontrol manager supaya dia itu menemukan solusinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mialin Hasanah. Yang saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan dihukum dengan penghargaan itu? Bukankah penghargaan itu bagus? Terima kasih. Terima kasih Bu Mina atas pertanyaan sangat menarik sekali ya. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita tahu bahwa penghargaan itu ya bagus sih kita berikan pada anak ya, mungkin untuk beberapa tindakan kegiatan mungkin bisa. Tapi menurut ini maaf ya, saya berbicara menurut Al-Fiqh. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya, dan tindakan memberikan penghargaan yang lainnya sama dengan menghukum seseorang. Karena kata Qur'an mengatakan bahwa penghargaan itu bisa untuk jangka panjang itu kurang bagus. Karena anak itu akan ketergantungan, akan melakukan sesuatu karena adanya imbalan atau penghargaan. Penghargaan juga kata Qur'an akan menurunkan kreativitas. Karena ya udah dia melakukan itu aja, tidak meningkat lagi sesuai dengan imbalan yang ada, seperti itu. Bahkan ada menurut juga bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, misalnya kita meranking anak ini ya Bapak Ibu, meranking anak. Kadang anak itu posisinya agak sama, saling kuat, tapi yang satu kebetulan dapat yang satu, yang satu 2. Itu menjadi hukuman bagi yang ranking 2 itu. Merasa penghargaan yang diberikan teman itu menjadi hukuman bagi dirinya. Seperti itu kira-kira. Ada lagi, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Karena kalau yang kita inginkan itu kan motivasi anak itu timbul dari dalam dirinya, bukan karena yang tadi, karena imbalan, karena hukuman, karena ya sesuatu ketakutan itu ya, tapi karena sesuatu yang diinginkan dari dalam diri anak itu sendiri. Gimana, bisa diterima? Terima kasih. Masih ada pertanyaan berikutnya? Mau? Cukup? Cukup, alhamdulillah. Pertemuan pada siang hari ini tentang sosialisasi budaya positif di sekolah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam segi penjelasan maupun perkataan saya. Kalau salah itu memang dari diri saya yang masih kurang memahami mungkin, dan kalau ada yang benar ya itu datangnya hanya karena dari Allah SWT. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Musyrifah yang telah menyampaikan materinya tentang budaya positif yang tentunya sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tadi, maka berakhirlah sosialisasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu dimohon untuk foto bersama dulu sebelum meninggalkan ruangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neneng Rodiah, guru mapel IPS SMP Negeri 1 Kediri. Saya akan merefleksi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Haja Musyrifah tentang budaya positif. Saya merasa senang mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif tersebut karena saya menjadi lebih tahu tentang budaya positif, disiplin restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan teori segitiga restitusi. Yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya menjadi lebih sadar bahwa selama ini ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan, saya merasa kurang tepat dalam menanganinya. Untuk itu, ke depan saya akan berusaha untuk dapat mengimplementasikan materi tersebut dalam pembelajaran di sekolah, terutama penerapan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah anak yang melakukan tindakan indisipliner, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.